Pada suatu hari, seorang siswa perempuan tiba-tiba menghilang dari asrama sekolah. Setelah diselidiki, siswa itu dikabarkan kabur dari sekolah dan pergi menginap dengan pacarnya di sebuah hotel. Pada keesokan harinya, siswa perempuan cantik ini tiba-tiba ditemukan meninggal di sebuah ruang kelas. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok cerita video ini. Yao Jinyi lahir pada tanggal 15 Desember tahun 2000 dan tinggal di kota Dongying, Provinsi Shandong, China. Jinyi merupakan anak tunggal, hanya tinggal berdua dengan ibunya karena kedua orang tuanya cerai saat dia masih berusia 8 tahun. Oleh karena itu tidak heran bila hubungan keduanya sangat erat. Mereka berdua sering berbagi dalam segala hal, baik dalam hal sepele atau hal pribadi sekalipun. Jinyi tumbuh menjadi gadis yang cantik dan ramah pada semua orang. Melihat putrinya ini berprestasi di sekolah dan kondisi keuangan yang membaik karena bisnis yang dijalankannya berjalan lancar, Li Jie berencana menyekolahkan putrinya ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Oleh karena itu, pada tahun 2015 setelah lulus SMP, Jinyi didaftarkan ibunya di New Oriental, sebuah sekolah swasta elit di kota Beijing. Biaya tahunan sekolah ini mencapai 198.000 yuan atau sekitar 417 juta rupiah per tahun. Ditambah biaya akomodasi dan kebutuhan hidup karena harus tinggal di asrama, Li Jie harus mengeluarkan uang sekitar 300.000 yuan atau sekitar 633 juta rupiah setiap tahunnya. Singkat cerita, setelah berada di sana, Jinyi sangat menikmati hari-harinya di sekolah barunya. Dia memiliki banyak teman dan termasuk salah satu murid populer di antara siswa putri yang lain. Meskipun sekarang tinggal berbeda kota dengan ibunya, tapi keduanya selalu berhubungan setiap hari. Semua berjalan baik baginya, sampai suatu hari, Jinyi tiba-tiba menghilang. Pada tanggal 19 Mei tahun 2016, sekitar pukul 8 malam, Li Jie dan putrinya seperti biasa sedang berbincang melalui aplikasi WeChat. Namun di tengah percakapan, Jinyi tiba-tiba berhenti membalas pesan ibunya. Pada awalnya, Li Jie mengira putrinya itu mungkin sedang sibuk sehingga belum bisa membalas pesan. Namun setelah berlalu 2 hingga 3 jam tanpa kabar, Li Jie menjadi sangat cemas ketika ponsel putrinya tidak dapat dihubungi sama sekali. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pada pukul 11 malam itu, Li Jie menerima telepon dari seorang guru yang mengatakan bahwa Jinyi menghilang dan tidak berada di dalam kamarnya saat petugas sekolah melakukan pemeriksaan rutin di asrama malam itu. Mendengar berita tersebut, Li Jie tentu saja terkejut dan sangat cemas. Kemudian setelah lewat tengah malam pada tanggal 20 Mei, seorang guru dari sekolah akhirnya menghubungi Li Jie lagi dan memberitahu bahwa Jinyi ternyata pergi dengan seorang teman pria. Pria itu bernama Wang Yize dan keduanya saat itu berada di sebuah hotel. Secara tidak langsung, guru itu menjelaskan seolah mereka berdua adalah sepasang kekasih dan diam-diam pergi ke hotel. Mendengar kabar itu, Li Jie merasa tidak percaya. Setahu dia, putrinya tidak memiliki kekasih sama sekali dan bukan kebiasaan putrinya pergi ke hotel diam-diam dengan seorang pria. Tanpa pikir panjang, Li Jie langsung memutuskan untuk berkendara mengunjungi sekolah putrinya saat itu juga yang berjarak sekitar 427 km atau membutuhkan waktu 5 jam berkendara dari tempat tinggalnya di Dongying. Selama perjalanan, Li Jie terus menghubungi pihak kepala sekolah dan meminta dia menghubungi polisi. Namun, kepala sekolah menolak lapor ke polisi dan menyatakan bahwa kejadian ini biasa terjadi di mana siswa laki-laki dan perempuan pergi keluar diam-diam dari sekolah untuk menghabiskan waktu bersama. Li Jie merasa heran bagaimana kepala sekolah bisa menganggap perilaku seperti itu normal pada siswa berusia 16 tahun. Dia merasa sangat marah. Baginya ini benar-benar tidak masuk akal. Li Jie mengenal putrinya dengan baik. Jinyi pernah bercerita padanya bahwa pemuda yang bernama Wang Yize pernah mengungkapkan perasaannya, tapi dia telah menolak dengan halus pernyataan cinta itu. Sejak itu, Wang Yize terus mengganggu Jinyi dan membuatnya sangat tertekan. Ibu dan anak ini bahkan sempat membahas kemungkinan untuk pindah sekolah saja.
Wang Yize adalah salah satu murid pria di sekolah itu dan berasal dari keluarga kaya raya. Orang tuanya sibuk mengurus bisnis dan mengirimnya ke sekolah asrama sejak dia masih kecil. Oleh karena itu tidak heran bila dia tumbuh menjadi anak yang manja dan merasa keinginannya harus selalu terpenuhi. Balasan dari guru-guru lainnya sangat singkat dan tampaknya kurang peduli dengan situasi yang sedang terjadi. Sekitar pukul 4 pagi, Li Jie yang yakin putrinya tidak akan keluar sekolah tanpa izin, coba menghubungi teman-teman sekelas putrinya, meminta bantuan mereka untuk mencarinya. Sekitar pukul 6:30 pagi, Jinyi ditemukan di ruang kelas 601. Ruang kelas 601 adalah sebuah ruangan kosong tidak terpakai yang berada di ujung paling atas gedung dan merupakan satu-satunya kelas tanpa kamera CCTV. Pada awalnya, mereka mengira Jinyi sedang tidur atau dalam keadaan pingsan. Pada saat itu, Li Jie sudah tiba di kota Beijing. Tetapi karena terjebak dalam kemacetan, perjalanannya terhambat dan belum sampai ke sekolah. Oleh karena itu, mendapat kabar tersebut, dia berusaha menghubungi wali kelas untuk mengetahui keadaan putrinya. Tidak lama kemudian, Li Jie mendapat berita sedih dan akan merubah seluruh jalan hidupnya. Salah seorang guru memberi informasi bahwa putrinya telah meninggal dunia. Dan selang 30 menit kemudian, guru itu mengabarkan bahwa si pelaku telah menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan sang pelaku tidak lain dan tidak bukan adalah Wang Yize. Saat diinterogasi, Yize mengaku mereka adalah sepasang kekasih. Malam itu keduanya bertemu di kelas 601 dan mereka melakukan hubungan badan. Namun setelah itu, Jinyi berubah pikiran dan ingin melaporkan perbuatan mereka. Seketika itu, Yize merasa ketakutan dan menjadi gelap mata. Dia mengaku tidak sengaja mengambil nyawa gadis malang itu dengan kedua tangannya. Hampir tengah hari, Li Jie tiba di sekolah. Saat itu, petugas polisi dan para medis sudah berada di tempat kejadian. Li Jie akhirnya melihat jasad putrinya yang sudah terbujur kaku. Kondisi rambutnya kusut, wajahnya bengkak dan memar, juga terdapat luka lebam bekas jari tangan di bagian leher. Pada kaki dan bagian sensitifnya juga terdapat bekas darah yang mengering. Hati Li Jie sangat hancur. Dia tidak pernah menyangka harus kehilangan putri yang sangat dia sayangi. Pada malam hari, Ibu Yize menyampaikan pesan pada kepala sekolah untuk diteruskan pada Li Jie. Dalam pesan itu, dia minta maaf mengakui kesalahan putranya dan berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ibu Yize berjanji akan memberikan kompensasi uang atas kematian Jinyi. Mendengar pernyataan tersebut, Li Jie sangat marah. Dia berkata, uang sebanyak apapun tidak akan dapat mengganti kehilangan putri satu-satunya dan harapan masa depannya. Pihak kepolisian segera melakukan wawancara dengan murid-murid dan guru-guru serta memeriksa rekaman CCTV sekolah. Mereka dengan cepat dapat mengungkap apa yang terjadi pada malam kejadian. Jinyi tinggal satu kamar bersama teman sekelasnya yang bernama Liu. Setelah menyelidiki riwayat panggilan telepon, polisi menemukan bahwa setelah jam pelajaran selesai sekitar pukul 8:50, Jinyi menerima 2 panggilan telepon dari Liu yang menyuruhnya bertemu seseorang di ruang kelas 601. Kemudian pada pukul 9 malam, dia pergi ke kelas 601 sambil membawa ponselnya. Ketika Jinyi tiba di sana, Yize sudah berada dalam ruangan itu dan tidak ada orang lain selain mereka berdua. 1 jam kemudian sekitar pukul 10 malam, rekaman pengawas menunjukkan bahwa Yize menyelinap keluar dari sekolah sambil membawa ponsel Jinyi dan pergi menyewa sebuah kamar hotel. Yize lalu menghapus semua bukti percakapan antara dirinya dan Jinyi dari ponsel. Di pagi hari, Yize coba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, luka di pergelangan tangannya tidak cukup dalam sehingga dia tidak apa-apa. Setelah berpikir panjang di dalam kamar hotel, pemuda ini lalu memutuskan untuk menghubungi ibunya dan menceritakan apa yang terjadi. Sekitar pukul 7 pagi, Yize dibawa ibunya ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Pada polisi, Yize mengaku bahwa dia dan Jinyi adalah sepasang kekasih. Mereka berhubungan badan di ruang kelas kosong, serta apa yang terjadi adalah sebuah kecelakaan semata. Pada saat kasus ini terjadi, Wang Yize masih termasuk di bawah umur dan baru berusia 17 tahun. Jika kesaksian yang dia sampaikan benar, insiden ini bisa dianggap sebagai kecelakaan tidak disengaja yang berujung pada kematian. Maka sanksi hukuman biasanya antara 3 sampai 7 tahun penjara.
Tapi bila terbukti mereka berdua bukan sepasang kekasih dan Yize telah melakukan hubungan badan secara paksa dan mengambil nyawa orang secara sengaja, maka Yize bisa terancam hukuman penjara seumur hidup. Setelah usaha untuk menyelesaikan permasalahan secara damai ditolak oleh Li Jie, pihak keluarga Yize yang memiliki banyak uang mulai menggunakan segala koneksi dan sumber daya yang mereka miliki untuk membantu putra mereka agar mendapat hukuman yang lebih ringan. Mereka menyewa jasa institusi profesional untuk melakukan pemeriksaan otopsi terpisah. Laporan hasil otopsi itu menyatakan bahwa Jinyi meninggal akibat hubungan terlarang. Terdapat luka robek di wilayah genital, namun tidak ada luka signifikan lainnya. Ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh Li Jie pada tubuh putrinya yang memiliki luka lebam pada leher seperti bekas cekikan. Li Jie lalu menolak untuk menandatangani laporan tersebut karena laporan otopsi itu menurut Li Jie tidak objektif atau tidak sesuai kenyataan dan dibuat agar dapat meringankan hukuman Yize. Li Jie kemudian memutuskan untuk menunda pemakaman dan mengawetkan jasad putrinya. Dia kemudian kembali pulang ke rumah. Li Jie menutup usahanya, menjual rumah dan mobilnya untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk mencari keadilan bagi putrinya yang telah tiada. Selama 2 tahun, ibu satu ini melakukan perjalanan ke berbagai kota dalam usaha mencari pakar yang kompeten untuk membantunya mencari keadilan. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil setelah para profesor dan ahli dari berbagai tempat memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap kasus ini. Hasil analisis dari para ahli tersebut menunjukkan bahwa luka-luka pada tubuh Jinyi disebabkan oleh tindakan kekerasan dan hubungan seksual berlangsung dalam konteks kekerasan. Hal ini mengindikasikan bahwa Jinyi telah dipaksa berhubungan badan dan dihabisi nyawanya setelah korban hendak melapor apa yang terjadi pada kepala sekolah. Selain itu, dengan bantuan teknologi, pesan-pesan percakapan yang telah dihapus dari ponsel Jinyi berhasil dipulihkan. Pesan-pesan tersebut jelas menunjukkan bahwa Yize sering merayu Jinyi untuk menjadi kekasihnya, sementara Jinyi dengan tegas menolak permintaan teman satu sekolahnya itu. Ini dengan jelas membuktikan bahwa mereka berdua tidak pernah menjadi sepasang kekasih. Pada tanggal 19 April 2017, sidang pengadilan atas kasus ini kembali digelar. Yize terus-menerus menegaskan bahwa dia sangat mencintai Jinyi dan peristiwa itu adalah kecelakaan semata. Namun ketika hakim menanyakan detail peristiwa malam itu, dia tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Pada tanggal 26 Juni 2017, Wang Yize dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kematian Yao Jinyi dan hakim memberi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Setelah mendengar hasil sidang, Yize menangis histeris di ruang persidangan. Setelah 686 hari berlalu sejak kematian tragis Yao Jinyi, Li Jie membawa jenazah putrinya kembali ke kampung halaman untuk dimakamkan. Ibunya menyiapkan rangkaian bunga khusus dalam upacara pemakaman itu karena dia selalu ingat bahwa putrinya sangat menyukai bunga. Banyak teman dan keluarga yang hadir dalam upacara tersebut. Mereka merasa sangat sedih melepas kepergian gadis cantik dan baik hati itu. Meskipun Yao Jinyi kini telah beristirahat dengan tenang, perjuangan ibunya untuk mencari keadilan ternyata belum berakhir. Setelah putusan di pengadilan, keluarga Wang Yize memilih untuk mengajukan banding. Pada tanggal 19 Mei 2021, setelah 5 tahun berlalu sejak kematian Yao Jinyi, hasil putusan banding memutuskan untuk menambah hukuman dengan mewajibkan terdakwa mengganti uang duka, biaya pemakaman, biaya akomodasi dan transportasi sebesar 1,5 juta yuan atau sekitar 3,2 miliar rupiah. 90% dari biaya ini dibayarkan oleh keluarga Wang, sementara sisanya 10% ditanggung oleh pihak sekolah. Li Jie sendiri sebenarnya telah menghabiskan uang lebih dari 2 juta yuan atau sekitar 4,2 miliar rupiah selama beberapa tahun untuk mencari keadilan bagi putrinya. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.